email Bapak Ibu nantinya, seperti itu. Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan akun, ya, pengecekan atau verifikasi akun tadi dengan menekan tombol verifikasi akun yang ada gambar panahnya ini. Sehingga apabila Bapak Ibu menekan tombol warna hitam ini gitu ya, kemudian nanti akan diarahkan dan sudah terverifikasi seperti itu. Baik, kemudian oh ya, mungkin tambahan bagi Bapak Ibu, apabila misalnya pada inbox-nya tidak terdapat email ini, Bapak Ibu dapat mengecek folder spam atau folder-folder yang lain seperti itu, karena apabila nanti Bapak Ibu tidak menerima itu, mungkin biasanya akan masuk ke beberapa folder yang lain. Nah, apabila Bapak Ibu tidak menerima itu dan tidak ada di folder-folder yang lain, nanti dapat menghubungi bantuan yang akan dijelaskan pada bagian akhir. Baik, selanjutnya. Nah, ketika sudah klik tadi ya, verifikasi, kita akan otomatis membuka halaman ya seperti pada tampilan ini dan dapat memverifikasi akun dengan cara menekan tombol mulai verifikasi. Seperti itu. Nah, kemudian setelah klik tombol mulai verifikasi ini, maka akan muncul ya login ke akun loginnya. Seperti itu. Nanti akan ada informasi seperti yang di bawah itu, Bapak Ibu berhasil memverifikasi akun diarahkan ke halaman login dalam 3 detik. Jadi Bapak Ibu bertahan di situ, gitu, kemudian akan diarahkan langsung ke halaman login dari website Praktisi Mengajar, seperti itu. Apabila Mas misalnya nih 3 detik kok enggak ini ya, enggak berjalan lagi seperti itu, Bapak Ibu dapat langsung mengakses dengan website tadi, kemudian masuk atau login, seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu itu terdapat misalnya Bapak Ibu tadi ketika membuat password ya, Bapak Ibu mengalami lupa seperti itu ya, karena passwordnya kan unik ya, tadi harus kita buat. Nah, ketika Bapak Ibu lupa terkait dengan passwordnya, Bapak Ibu dapat klik lupa kata sandi, kemudian memasukkan emailnya untuk bisa melakukan reset dari password yang Bapak Ibu buat seperti itu. Jadi jangan khawatir. Apabila nanti lupa, boleh melakukan ini untuk bisa memperbarui dari kata sandinya Bapak Ibu. Baik, kemudian selanjutnya. Nah, pada setelah login, bagi Bapak Ibu tadi memasukkan nama untuk login, kemudian Bapak Ibu akan melihat halaman seperti ini. Dan ini adalah dashboard yang ada di dalam Praktisi Mengajar. Ada profil, ada permintaan akses, permintaan kolaborasi, cari mata kuliah, ubah kata sandi. Nah, kita akan klik terlebih dahulu yang pertama, ya, bagi Bapak Ibu, ada pada bagian profil. Nah, pada bagian profil, ini ketika diklik, ada drop down ya, ada tanda panah ke bawah. Ketika itu diklik, ada data diri, kemudian ada latar belakang, ada kolaborasi, kemudian ada persetujuan. Nah, 4 hal ini kita akan bahas satu persatu. Oke, siap. Lanjut. Nah, kemudian, ketika kita mengisi profil yang pertama, itu ada 2 macam Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu warga negara Indonesia, nanti akan diminta menggunakan KTP, ya. Dan bagi Bapak Ibu dari warga negara asing, itu nanti bisa menggunakan paspornya, seperti itu, atau foto paspornya. Nah, saya akan bahas di sini. Yang pertama, itu adalah profil diri, profil data diri. Seperti itu, kemudian ada nomor induk kependudukan, atau NIK, kemudian ada nama lengkap dan gelar. Nah, saya highlight dulu ya Bapak Ibu pada kolom yang ketiga ini, nama lengkap dan gelar. Bagi Bapak Ibu yang memiliki gelar, mohon nanti gelarnya dipisah untuk mengisi di platformnya. Nanti akan kami contohkan di setelah slide ini. Seperti itu ya. Jadi misalnya Insinyur Brian gitu ya. Kemudian di belakangnya misalnya ada MBA seperti itu. Nah, nanti Insinyur dan MBA itu harus dipisah kolomnya dan memberikan nama asli sesuai KTP itu ada pada di tengah. Kemudian kemarin ada pertanyaan juga, Mas, kalau misalnya nama saya itu di KTP sudah ada gelarnya, misalnya Insinyur siapa itu di KTP ada. Nah, itu diambil yang nama tengahnya aja, nama aslinya saja. Gelarnya tetap kita pisah, seperti itu. Kemudian alamat sesuai dengan KTP atau bagi WNA adalah sesuai dengan paspor. Kemudian ada nomor handphone ya bagi Bapak Ibu yang dari Indonesia atau WNI itu diharapkan yang terhubung dengan WhatsApp. Kenapa? Karena supaya nanti kami bisa memberikan kemudahan dari
koordinasi bersama dengan Bapak Ibu, dan apabila nanti Bapak Ibu diterima oleh perguruan tinggi dan akan berkolaborasi dengan dosen, itu dosennya bisa menghubungi Bapak Ibu melalui WhatsApp juga. Kemudian kalau di WNA ya mungkin ada beberapa negara yang tidak menggunakan WhatsApp ya itu diisikan saja negara dari Bapak Ibu itu nomor handphonenya berapa, seperti itu yang bisa dihubungi, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tempat dan tanggal lahir, dipastikan harus sesuai dengan KTP. Kemudian ada alamat domisili ya, kemudian ada foto KTP dengan NIK terbuka. Nah, ini untuk foto KTP bagi Bapak Ibu, mohon untuk fotonya itu kalau bisa jangan terkena cahaya, seperti itu ya. Biasanya ketika kita foto di bawah gitu ya, kemudian ada lampu di atas, maka kita akan terkena pantulan cahayanya. Nah, itu dihindari Bapak Ibu ya, sehingga bagi Bapak Ibu mohon KTP-nya difoto dengan sejelas-jelasnya dan juga paspornya, seperti itu ya. Sehingga yang paling penting adalah NIK dan nomor paspor itu harus bisa dilihat, seperti itu. Kemudian ada foto diri dengan ketentuan format foto .png, .jpeg atau JPEG, seperti itu ya bagi Bapak Ibu. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini berikut adalah tampilannya Bapak Ibu ya. Di sini ada kolom ya, ada NIK, kemudian ada gelar ya, ada nama lengkap, ada gelar belakang dan sebagainya. Tadi sudah kami sampaikan di depan. Silahkan nanti bisa diisi sesuai dengan kondisi real bagi Bapak Ibu, dan untuk gelarnya dipisah. Kalau ini untuk yang WNI ya, jadi kalau di WNI ini yang akan diupload adalah KTP, seperti itu ya. Bisa dilihat secara seksama. Monggo nanti bagi Bapak Ibu sekarang kalau mau praktek langsung silahkan, seperti itu ya, supaya nanti ketika kita bisa tanya jawab bisa langsung kita berdiskusi di sana. Ini seperti itu. Kemudian ada jenis kelamin dan sebagainya. Oke ya. Oke, baik. Selanjutnya, untuk yang WNA, ini tampilannya sama persis seperti ini bagi Bapak Ibu, tetapi yang menjadi sorotan adalah pada nomor paspor, dan juga uploadnya adalah upload paspor, seperti itu. Oke, baik ya. Oke, selanjutnya, ke-12 adalah kita harus klik tombol simpan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi, ini kami sarankan untuk sering-sering ya, klik tombol simpan atau perbarui data dan sebagainya apabila nanti tombol-tombol yang selanjutnya berbeda actionnya gitu ya. Kenapa? Karena apabila bagi Bapak Ibu tadi sudah mengisi tetapi lupa klik tombol simpan, maka apa yang bagi Bapak Ibu isikan itu belum tersimpan dengan baik di sistem kita, seperti itu. Sehingga bagi Bapak Ibu yang akan mengisi lagi itu akan mengisi dari ulang kembali, seperti itu, mengisi dari awal kembali. Seperti itu ya, bagi Bapak Ibu kalau sudah langsung simpan saja. Kalau misalnya belum ya simpan lagi, seperti itu ya. Jadi sering-sering untuk mengklik tombol simpan. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah tombol data diri tadi, di sebelah kanannya itu ada pekerjaan saat ini. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengisikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu PNS atau bukan, seperti itu ya, dari status kepegawaian, kemudian status aktif bekerjanya, aktif bekerja atau sudah pensiun, seperti itu. Kemudian profesi saat ini, bagi Bapak Ibu mungkin ada yang bekerja di perusahaan multinasional, atau mungkin seorang pengusaha, atau atlet, atau seniman, dan sebagainya. Silahkan isi di kolom tersebut. Kemudian silahkan diisi juga nama perusahaan atau tempat bekerja Bapak Ibu, kemudian ada skala perusahaannya, ya, ada mikro dan sebagainya. Kemudian ada jabatan fungsional ya dari Bapak Ibu, ada sektor industri, badan usaha, jabatan, usia perusahaan, dan juga kalau ada portofolio atau profil perusahaan dapat diupload ke dalam tersebut ya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu wajib untuk mengupload CV, kurikulum vitae dari Bapak Ibu pada laman yang sudah disediakan, pada tombol yang sudah disediakan, seperti itu. Kemarin ada pertanyaan, Mas saya seniman gitu ya, dan saya bekerja untuk diri saya sendiri dengan seniman, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengisi nama perusahaan? Nama perusahaannya adalah nama Bapak Ibu, seperti itu ya. Apabila Bapak Ibu seniman, atau kalau misalnya punya galeri gitu ya, bagi Bapak Ibu, atau punya ya perusahaannya, seperti itu. Nah, silahkan diisi sesuai dengan apa yang ada, seperti itu. Jangan lupa, yang terakhir, yang ke-14 adalah klik tombol simpan.
Karena tombol simpan ini sangat penting ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu jangan lupa untuk klik tombol simpan. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu dapat mengisi akun media sosialnya. Caranya seperti apa, Mas? Caranya adalah kalau tadi di pekerjaan saat ini kita bergeser dulu media sosial. Nah, pada menu ini nanti akan ada tombol warna biru, yaitu tambah dan plus seperti itu. Kemudian setelah kita klik ada di sana, ketika klik dengan tombol warna biru itu, maka kita bisa mengisi media sosial kita dengan nama media sosialnya, dan juga URL itu adalah alamat media sosial kita, seperti itu ya, sehingga bukan nama akunnya tetapi URL-nya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau Instagram gitu ya, berarti misalnya kita bisa tulis di sana instagram.com/praktisi mengajar, seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya, dan ini adalah sosial media untuk pribadi ya, bukan perusahaan Bapak Ibu bekerja. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya tadi sudah upload, kemudian ingin merubah atau kok salah nih gitu ya, nama linknya atau apa, Bapak Ibu dapat mengklik ubah. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti kotak yang ada di layar seperti ini ya. Itu adalah LinkedIn bagi Bapak Ibu, silahkan masukkan juga di sana. Oke, selanjutnya. Oke, nah apabila Bapak Ibu misalnya oh ternyata ini sudah tidak aktif, saya sudah masukkan tetapi tidak aktif dan nggak mau untuk dimasukkan ke dalam sini, silahkan nanti bisa dihapus dengan tombol warna merah. Untuk hapus, kita ada verifikasi lagi. Untuk hapus media sosial praktisi, apakah Anda yakin ingin menghapus? Nah, ketika Bapak Ibu klik hapus, maka akan hilang datanya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Untuk yang kedua, kalau tadi kita berbicara terkait dengan data diri. Jadi data diri tadi ada 3 ya bagi Bapak Ibu, tentang informasi ya, sesuai KTP ya. Kemudian kita bisa upload foto dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita data diri tadi berkaitan dengan pendidikan seperti itu ya. Terkait dengan pekerjaan gitu ya Bapak Ibu, ada pekerjaan di kantor mana, jabatannya apa dan sebagainya. Ada CV juga di sana. Yang ketiga adalah media sosial. Nah, selanjutnya adalah pada bagian yang kedua adalah latar belakang. Di latar belakang ini kami ingin mendapatkan informasi dari Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu adalah lulusan dari perguruan tinggi mana, seperti itu. Ya, nah caranya adalah nanti klik tombol di bagian kiri itu ada latar belakang, kita klik di sana. Kemudian seperti yang di media sosial tadi, kita ada klik tombol tambah, kita klik tambah. Kemudian akan masuk di sana informasi terkait dengan strata pendidikan, gelar, nama perguruan tinggi, jurusan, tahun kelulusan. Ya, silahkan diisi dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita jangan lupa Bapak Ibu untuk klik tulisan pendidikan terakhir itu dicentang. Ya, pendidikan terakhir itu dicentang. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengupload ijazah yang Bapak Ibu miliki. Boleh, Mas, di next dulu. Nah, ijazah seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti muncul ketika pendidikan terakhir itu dicentang, itu akan muncul isian untuk upload ijazah, dan silahkan upload ijazah Bapak Ibu untuk berada di sana. Seperti itu ya. Silahkan Bapak Ibu isi dengan selengkap-lengkapnya. Kalau misalnya kemarin ada pertanyaan, Mas saya S2, itu yang saya upload yang S1 atau S2 seperti itu ya. Nah Bapak Ibu boleh upload S1 boleh, S2 boleh. Seperti itu. Tetapi nanti di sana akan kami cari informasi juga Bapak Ibu itu S1-nya tahun berapa, seperti itu ya, di bagian selanjutnya. Baik ya Bapak Ibu, dan jangan lupa klik tombol tambah, seperti itu. Kenapa? Karena ketika tidak klik tombol tambah, maka data yang diupload tadi belum terupload dengan baik dan belum diterima oleh sistem kami, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat, kalau tadi berkaitan dengan pendidikan, di sini kita bisa upload terkait dengan pengalaman kerja Bapak Ibu. Ya, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan profil dari perusahaan Bapak Ibu dan jabatannya ada di mana. Nah, kalau di sini Bapak Ibu dapat mengupload nama perusahaannya juga ya. Kemudian tahun mulai, bulan mulai. Misalnya saya mulai bekerja Maret tahun 2001. Nah, tinggal diisi di sana bulan Maret 2001. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, di situ ada bulan akhir. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu masih bekerja sampai sekarang, itu bisa dicentang sampai sekarang.
seperti itu. Baik, kemudian silahkan diisi dulu tentang jabatan dan deskripsi pekerjaannya, ya, apa saja yang dilakukan Bapak Ibu di dalam kantor, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk klik tambah. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian di sini akan ada tentang latar belakang dan pengalaman. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga ketika Bapak Ibu sudah mengisi di sana, tetapi ingin merubah, itu Bapak Ibu bisa klik ubah, kemudian nanti bisa diubah tanggalnya atau bulannya, atau misalnya sudah resign gitu ya, boleh silahkan di update di sini, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk klik tambah lagi. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah berkaitan dengan keahlian Bapak Ibu. Ya, di sini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena nantinya di keahlian ini dapat kita di-match-kan bersama dengan perguruan tinggi atau dosen itu terkait dengan keahlian Bapak Ibu dan terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan di program Praktisi Mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu dapat yang pertama adalah mencari keahliannya. Misalnya saya keahlian di bidang marketing, sehingga di search, di kolom search itu ketik saja di sana pemasaran atau marketing, seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan centang, ya, centang ke dalam keahlian yang Bapak Ibu miliki di sana. Dan ini Bapak Ibu tidak hanya satu, tetapi boleh beberapa. Misalnya saya punya keahlian di bidang marketing, kemudian saya memiliki keahlian di bidang desain, ya, atau saya punya keahlian di bidang web development atau apapun itu. Silahkan nanti Bapak Ibu isi selengkap-lengkapnya, pilih mata keahlian Bapak Ibu sesuai dengan keahlian Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Nah, apabila Bapak Ibu dapat melihat daftar keahlian Bapak Ibu dengan klik tombol tampilkan yang dipilih. Ada tombol warna biru di sana. Selanjutnya, nah, di sini Bapak Ibu dapat melakukan upload untuk sertifikasi yang Bapak Ibu miliki. Kalau di sini misalnya Bapak Ibu adalah seorang entrepreneur coach atau mungkin seorang financial planner kayak gitu ya, atau beberapa sertifikasi lain yang Bapak Ibu miliki, itu silahkan diupload di sini ya, kemudian diinfokan di sana gelar sertifikasinya apa, seperti itu ya, sehingga Bapak Ibu dengan adanya ini Bapak Ibu bisa semakin dilihat oleh perguruan tinggi untuk bisa semakin tinggi kemungkinan untuk dipinang dari perguruan tingginya. Baik, selanjutnya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan latar belakang, ada beberapa yang sudah kita bahas ya di baris kedua. Nah, saat ini kita akan membahas yang baris ketiga, yaitu berkaitan dengan kolaborasi. Di dalam kolaborasi ini, Bapak Ibu diminta informasi terkait dengan pola kolaborasi yang akan dilakukan bersama dengan kampus nantinya seperti apa. Misalnya Bapak Ibu yang pertama di sini ya, kolaborasinya adalah Bapak Ibu pengen bisa hybrid, jadi aman aja, mau luring atau daring seperti itu ya, itu aman. Nah, silahkan diklik dua-duanya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya maunya cuman daring itu online ya Bapak Ibu ya. Kalau luring itu secara langsung datang ke kelas. Nah, itu Bapak Ibu bisa memilih di sini, kemudian jangan lupa klik simpan. Oke, kemudian yang selanjutnya pada bidang studi ya, di sini Bapak Ibu dapat memilih bidang studi yang sesuai dan relevan dengan Bapak Ibu, seperti itu. Di sini ada banyak sekali bidang studi yang ada seperti itu ya, dan Bapak Ibu pilih bidang studi yang sesuai dengan keahlian Bapak Ibu. Misalnya tadi saya mungkin mencontohkan dengan marketing. Nah, berarti di sana coba kita cari pemasaran atau marketing, atau misalnya bisnis analisis atau riset atau sumber manajemen, misalnya seperti itu ya. Silahkan Bapak Ibu isi di sana, kemudian checklist ya, pada checkboxnya itu diklik untuk bidang studi yang relevan dengan Bapak Ibu. Nah, tidak hanya satu, Bapak Ibu dapat mengklik di sana, melakukan checklist hingga sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melihat, silahkan bisa klik tampilkan yang dipilih di sana. Ada tombol warna biru, ketika itu diklik, Bapak Ibu akan melihat apa saja yang sudah saya pilih. Baik, selanjutnya, di sini ada upload ya, modul atau program belajar. Pada bagian ini, itu sebenarnya
bagi Bapak Ibu yang misalnya sudah memiliki bahan paparan atau informasi terkait dengan PPT yang Bapak Ibu pernah menjadi seorang praktisi atau menjadi seorang trainer seperti itu ya. Nah, silahkan diupload di sini seperti itu. Misalnya saya marketing tadi, kemudian judulnya adalah marketing digital, misalnya seperti itu ya. Kemudian summary-nya, nah kita bisa bercerita di sana. Marketing digital adalah seperti ini, menggunakan sosial media dan sebagainya. Dan apabila ada modulnya, silahkan diupload di sana dalam bentuk PDF ya, bagi Bapak Ibu ya, bukan PPT seperti itu. Baik, nah jangan lupa apabila sudah upload, nanti klik tombol tambah. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir untuk profil adalah persetujuan dari Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dapat memilih untuk tipe kontribusinya. Kontribusinya ini adalah Bapak Ibu ingin ketika nanti terpilih dan terpinang menjadi seorang praktisi di dalam program praktisi mengajar, Bapak Ibu dapat memilih berbayar atau pro bono. Pro bono itu tidak berbayar karena mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak membolehkan seperti itu ya, timnya atau karyawannya untuk mendapatkan funding dari pihak lain seperti itu. Nah, itu boleh memilih pro bono sehingga Bapak Ibu masih bisa berkontribusi di dalam program praktisi mengajar. Kemudian terkait dengan konsen preferensi, ini adalah untuk terkait dengan kontaknya Bapak Ibu seperti itu ya. Kontak terbuka kepada semua dosen, kontak terbuka kepada dosen perguruan tinggi sesuai dengan bidang studi, atau kontaknya tertutup dan mewajibkan dosen untuk akses seperti itu ya, request akses terlebih dahulu, sehingga keamanan data dari Bapak Ibu itu sangat terjamin ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, nah apabila Bapak Ibu sudah selesai semuanya, tadi sudah diisi dengan selengkap-lengkapnya, kemudian Bapak Ibu dapat mengklik persetujuan kirim profil dengan menceklis tombol-tombol yang ada atau checklist yang ada di sana seperti itu ya. Seperti saya setuju dengan pandangan wawasan kebangsaan dan kebinekaan Indonesia. Saya setuju dengan adanya kesetaraan dalam hal gender, etnis, agama, dan disabilitas. Kemudian jangan lupa klik simpan. Kemudian nanti di sana juga ada terkait dengan kebersediaan Bapak Ibu untuk berkontribusi dalam program praktisi mengajar, dan data yang Bapak Ibu isikan itu diisi dengan sebenar-benarnya dan bersedia untuk dilakukan verifikasi. Kemudian jangan lupa untuk kirim. Nah, setelah proses ini Bapak Ibu sudah selesai untuk tahap yang pertama. Ya, dipastikan Bapak Ibu klik simpan dan kirim ya. Ini saya ulang-ulangi ya, karena kemarin ada beberapa yang sudah selesai mengisi tetapi lupa untuk simpan dan kirimnya sehingga belum masuk ke dalam verifikasi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu klik simpan dan kirim sampai nanti akan ada muncul gambar warna hijau seperti yang di bawah itu, berhasil memperoleh persetujuan dan berhasil mengirim profil. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu nanti silahkan ditunggu, akan dilakukan proses verifikasi. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah saya akan coba jelaskan berkaitan dengan panduan pencarian mata kuliah oleh praktisi. Nah, boleh selanjutnya, next. Bagi Bapak Ibu nanti apabila sudah terverifikasi dan sudah dinyatakan lolos dari sisi profil tadi seperti itu ya, Bapak Ibu dapat melakukan login kembali di dalam platform ya. Kemudian apabila lupa tentang kata sandi dapat mengklik lupa kata sandi. Next. Oke, nah yang pertama adalah ketika Bapak Ibu nanti sudah terpilih dan sudah terverifikasi, Bapak Ibu dapat memasukkan, dapat memilih atau mencari mata kuliah yang ditawarkan oleh Bapak Ibu dosen di dalam platform praktisi mengajar ini. Nah, yang pertama ada rumpun, ada perguruan tinggi, kemudian kita bisa melakukan pencarian di sana. Kita bisa melakukan filter juga seperti itu ya, sesuai dengan keilmuan yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu. Nah, ini pada catatan, praktisi yang dapat mengakses menu ini adalah praktisi yang statusnya di profil adalah diterima. Kalau kemarin ada pertanyaan, Mas, kira-kira saya berapa lama nih untuk diterima? Nah, untuk waktu diterima itu tidak tentu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saat ini ada ribuan verifikasi yang harus kami lakukan. Dan Bapak Ibu kami minta untuk sering update atau sering mengecek ya, melakukan cek di dalam platform praktisi mengajar ini seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu
apabila Bapak Ibu misalnya ingin melihat tentang perguruan tingginya, seperti ini contoh ya, di mata kuliah teori budaya, prodi antropologi budaya, perguruan tingginya Universitas Gadjah Mada, di situ ada detail program, yang di sini adalah Bapak Ibu dapat melihat profil dari perguruan tinggi ini dan juga daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh UGM, seperti itu. Misalnya, kalau di budaya ini ternyata selain antropologi budaya, mungkin ada tentang kesenian Jawa, seperti itu ya, atau yang lain. Nah, apabila Bapak Ibu tertarik, itu bisa klik pada tombol saya tertarik pada sebelah kanan dari detail program. Selanjutnya, nah, ketika Bapak Ibu tertarik dengan mata kuliah ini, Bapak Ibu nanti bisa klik saya tertarik, kemudian berikan alasan Bapak Ibu kenapa perguruan tinggi itu harus meminang Bapak Ibu. Nah, kalau kita biasanya misalnya marketing itu kan jualan gitu ya. Nah, kita berusaha untuk menjual diri kita untuk bisa diterima oleh perguruan tinggi itu. Jadi Bapak Ibu silakan bercerita tentang, oh ya, kenapa saya harus dipilih di sini? Karena mungkin saya memiliki pengalaman sekian tahun dalam bidang ini, kemudian saya mendapatkan informasi, memiliki insight terkait ini, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu silakan isi di sana. Kemudian setelah mantap dan sudah memiliki alasan tertarik tadi, silakan klik kirim, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, apabila misalnya Bapak Ibu tadi sudah memilih perguruan tingginya, sudah tertarik seperti itu ya, tetapi Bapak Ibu berpikir-pikir lagi nih, seperti itu ya. Mungkin bisa jadi dari perguruan tingginya kok terlalu jauh gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu merasa, duh sepertinya saya ragu-ragu nih untuk ngajar ini gitu. Bapak Ibu boleh untuk melakukan batal tertarik ya, seperti itu. Itu dengan klik tombol warna orange untuk batal tertarik. Selanjutnya, nah, kemudian bagi Bapak Ibu, ya, perguruan tinggi dapat mengirimkan praktisi permintaan akses profil lengkap praktisi. Untuk melihat dan merespon permintaan tersebut, praktisi dapat membuka menu permintaan akses. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah memilih perguruan tinggi, ya, itu pada kalau di sebelah kanan itu tulisannya adalah cari mata kuliah dengan gambar kaca pembesar. Bapak Ibu di atasnya itu ada tulisan permintaan akses yang di sana itu ada perguruan tinggi yang ingin mengenal lebih lanjut lagi dari Bapak Ibu. Istilahnya kalau orang pacaran itu, oh saya tertarik nih sama ini gitu ya. Nah seperti itu. Misalnya yang ada di sini Politeknik Negeri Malang. Nah di sini Bapak Ibu Politeknik Negeri Malang ingin permintaan akses di sana. Seperti itu. Nah apabila kita terima seperti itu ya, kita dapat menerima seperti yang nomor 3 itu, Bapak Ibu, kita dapat menerima atau kita menolak seperti itu permintaan akses data kita kepada praktisi ini, kepada perguruan tinggi ini, seperti itu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu di sini bisa terjadi komunikasi antara dosen dan juga praktisi yang dilakukan untuk bisa match seperti itu ya, disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini, di permintaan kolaborasi, apabila nanti misalnya bagi Bapak Ibu yang sudah diterima tadi ya, dengan lama pertemuan itu jam mengajarnya Bapak Ibu di perguruan tinggi itu, gitu ya, itu nanti akan ada seperti tombol yang nomor 2 ya, seperti baris yang nomor 2 di contoh ini. Nah, Bapak Ibu ketika praktisi perguruan tinggi memilih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan ada status permintaan kolaborasi diterima seperti itu, dan tombol ajukan pembatalan akan muncul untuk permintaan kolaborasi yang diterima. Sehingga bagi Bapak Ibu misalnya sudah diterima oleh perguruan tinggi itu, tetapi Bapak Ibu masih berpikir-pikir kok sepertinya belum ya gitu. Nah, itu bisa diajukan pembatalan. Nah, dengan catatan di sini, ketika permintaan kolaborasi telah diterima, akses kontak praktisi dan dosen akan terbuka untuk kedua belah pihak untuk memudahkan komunikasi. Sehingga Bapak Ibu dapat setelah klik diterima di sini, Bapak Ibu dapat berkomunikasi dengan dosen langsung secara WhatsApp seperti itu atau email. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, untuk pusat bantuan, Bapak Ibu dapat melakukan misalnya apabila ada Bapak Ibu terkendala teknis seperti itu ya, kok tidak bisa disubmit atau seperti apa seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu dapat menghubungi pusat bantuan. Mungkin saya di sini akan mengundang Pak Adrian. Pak Adrian, ready Pak?
Siapa? Oke, silakan Pak Adrian untuk bercerita tentang pusat bantuan. Pak Adrian, suaranya belum masuk, Pak. Oh ya, mohon maaf. Nah, sudah Ya. sekarang. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, saya izin untuk melanjutkan terkait pusat bantuan. Pusat bantuan adalah salah satu fitur di mana Bapak Ibu dapat mencari informasi lebih jauh tentang program praktisi mengajar ataupun fitur-fitur yang ada dalam platform. Boleh next? Nah, pusat bantuan dapat diakses yang pertama-tama bila Bapak Ibu mengakses laman kami yaitu praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Maka di sana di pojok kanan atas akan ada tulisan butuh bantuan. Nah, di sana bisa diklik dan saat diklik nantinya Bapak Ibu akan masuk ke dalam laman pusat bantuan kami. Boleh next? Nah, yang kedua adalah dengan cara saat Bapak Ibu masuk ke dalam platform, maka ada menu di bawah di sisi kiri, paling bawah juga ada tulisan butuh bantuan. Nah, di sana Bapak Ibu bisa klik butuh bantuan dan bisa langsung masuk ke dalam laman pusat bantuan kami. Boleh next? Nah, cara yang ketiga adalah Bapak Ibu dapat langsung mengakses laman pusat bantuan melalui https://pusatinformasi.praktisimengajar.id /IN-GB. Nah, dengan demikian Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam halaman pusat bantuan dan di sana Bapak Ibu dapat lihat di kanan bawah ada pusat bantuan. Nah, di situ Bapak Ibu dapat bercakap-cakap langsung dengan agen kami yang akan menangani pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu lewat email. Seperti itu. Boleh next? Nah, fitur pada pusat bantuan sendiri, Bapak Ibu dapat menggunakan kolom pencarian untuk mencari topik-topik kendala yang dialami. Juga terkait kebutuhan informasi tentang program. Nah, pada laman kami tersedia fitur untuk cari informasi. Bapak Ibu bisa coba untuk mengetikkan atau menginput dengan topik-topik, contohnya umpamanya pendaftaran praktisi. Nah, maka nanti akan ada mengarah kepada artikel yang menjelaskan tentang proses pendaftaran praktisi. Boleh next? Nah, fitur yang kedua dapat juga dengan melihat berdasarkan kategori. Bapak Ibu dapat mencari pertama-tama kategori praktisi dan institusi praktisi. Nah, terkait registrasi praktisi, apa yang praktisi akan lakukan, termasuk cari mata kuliah, seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Mas Brian, akan ada di sisi sebelah kiri di bagian praktisi dan institusi praktisi. Sedangkan untuk bagian kanan atau perguruan tinggi dan dosen adalah artikel-artikel yang menjelaskan terkait seluruh panduan dan juga cara-cara bagaimana perguruan tinggi mendaftar dan berkolaborasi. Boleh next? Nah, kami juga menghadirkan beberapa topik-topik populer, yaitu antara lain cara publikasi, template proposal, dan lain-lainnya, ada pada bagian bawah pembagian topik tadi antara praktisi dengan perguruan tinggi. Boleh next? Nah, selain itu, praktisi atau Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi juga dapat mencari informasi pada halaman pusat bantuan berdasarkan kategori informasi, yaitu informasi yang sifatnya umum, kemudian informasi terkait seleksi, dan juga terkait pelaksanaan program. Boleh next? Nah ini adalah contoh artikel-artikel yang disajikan pada saat Bapak Ibu mencoba untuk mencari informasi di dalam pusat bantuan. Boleh next? Nah, bila Bapak Ibu berkenan untuk menghubungi agent, bila pokoknya sudah mencoba untuk mencari informasi ternyata masih ada pertanyaan-pertanyaan belum terjawab atau tidak menemukan jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu atau kendala Bapak Ibu, maka dapat menghubungi pusat bantuan atau kita suka bilang dengan pusban, itu sebelah pojok kanan bawah. Di sana ada floating button pusat bantuan. Bapak Ibu bisa klik di sana, tuliskan nama lengkap Bapak Ibu,
email yang aktif dan juga dapat memilih perihal serta mungkin boleh cantumkan terkait periode program praktisi mengajar yang ada atau yang diikuti oleh Bapak Ibu. Boleh next? Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, bila berkenan nanti kita akan melakukan demo untuk terkait pusat bantuan ataupun bila diperlukan untuk registrasi. Saya kembalikan kepada Bu Lis. Terima kasih, Bu Lis. Baik, terima kasih Pak Brian dan Pak Adrian yang sudah cukup betul menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftar, kemudian bagaimana untuk bisa perjodohan ini nanti peminangan dengan dosen, mata kuliah, gitu. Tadi sudah dijelaskan dan ketika ada kendala sudah ada pusat bantuan yang disampaikan Pak Adrian. Nah, karena di sini hadir langsung beliau-beliau yang akan memberikan penjelasan bagi Bapak Ibu praktisi yang sudah mendaftar atau akan mendaftar ketika ada kendala. Karena kemarin Pak Brian, Pak Adrian ada yang praktisi, Mbak, aku udah ngisi Mbak, tapi ada yang belum tak lengkapi. Nah, ini ada apa yang belum dilengkapi gitu ya. Nah, ini mumpung ketemu beliau-beliau ini, ketidaklengkapan itu karena apa? Kesulitankah atau karena sibuk? Nah, kalau sibuk tadi Pak Brian sudah mengatakan simpan dulu supaya aman, nanti dilanjut lagi. Baiklah, kita akan membuka sesi untuk tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu boleh raise hand dan jangan lupa untuk nanti menyebutkan Bapak Ibu dari institusi mana atau mungkin ini yang baru ataukah yang sudah pernah bergabung, silahkan supaya bisa nanti untuk direspon oleh Pak Brian ataupun Pak Adrian. Izin mungkin bisa kita undang, silahkan untuk raise hand. Nah, mungkin kita bisa lihat dari Pak Subhan Asir Dai. Silahkan Bapak untuk bisa open mic. Ya, silahkan Pak Subhan Asir Dai. Bisa dengar suara saya, Bu? Sudah sekarang Pak. Silahkan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Karena saya di Gorontalo, jadi waktunya Indonesia Wita, bukan WIB. Jadi kita beda 1 jam kayaknya. Jadi kemarin saya sudah memang mendaftar untuk di dosen praktisi, mengajar praktisi mengajar ya. Kemudian untuk kesemuanya memang saya sudah isi. Cuman kan mohon maaf pekerjaan saya sebagai anggota Polri, mohon maaf izin. Jadi saya memang untuk di praktisinya biasanya melakukan pemeriksaan biasanya ya sesuai dengan KUHP. Jadi saya belajarnya ilmu hukum gitu. Nah ini yang jadi, tapi itu S1 sama S2-nya di hukum, S3-nya yang saya ke antropologi, tapi antropologi bahasnya hukum juga. Nah untuk yang hampir seluruhnya platform yang ada saya sudah isi, cuman untuk sementara saya masih menunggu. Dan untuk kendalanya memang kan saya belum perwira, jadi masih bintara. Untuk yang itu saya isinya cuman staf ya, bintara staf di Polda Gorontalo ya. Jadi apakah itu nantinya akan jadi persoalan atau tidak ya, saya serahkan semua ke Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan wejangan kepada saya terkait dengan pekerjaan saya misalnya. Nah, apakah memang saya diizinkan untuk menjadi dosen praktisi atau tidak ya, tenaga praktisi mengajar atau tidak itu. Saya rasa untuk yang pengisian platformnya saya tidak punya persoalan karena keseluruhannya saya sudah isi. Saya hanya kurang menunggu saja Bu, ya Pak. Kurang menunggu izin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk ya menyampaikan sesuatu ya Bu, Pak ya, izin. Baik, terima kasih. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Pak Subhan Asir atas partisipasi dan kontribusinya sudah mengisi lengkap, tetapi tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin silahkan Pak Brian untuk memberikan tanggapan. Silahkan Pak.
Baik, terima kasih Pak Subhan Asir Dai ya. Luar biasa Pak, semangatnya untuk bisa berkontribusi juga ya Pak ya di program praktisi mengajar. Dan sudah tepat ya Bapak apabila tadi sudah memilih sesuai dengan level di jabatan Bapak ya di perusahaannya atau di Polri ya tadi ya Pak, di kepolisian ya Pak. Ya. Di Polda Gorontalo tadi. Polda Gorontalo, ya mohon maaf. Ya. Nah, ya, jadi apabila nanti sudah selesai semuanya, Bapak, mohon ditunggu saja. Nah, proses verifikasi akan dilakukan oleh tim, dan apabila nanti sudah diterima, Bapak bisa memilih untuk di mana akan mengisi. Tadi Bapak punya keahlian di bidang hukum ya Pak ya, terkait dengan itu. Nah, nanti bisa memilih memilih mata kuliah ya yang sesuai dengan keahlian Bapak, seperti itu. Mungkin Mas Adrian bisa menambahkan? Ya, tadi terkait diterima atau tidak, intinya Pak, terkait apakah sebagai staf atau apapun, semuanya kami terima selama memenuhi kualifikasi yang sifatnya menjadi umum, yaitu antara lain pengalaman 5 tahun setelah lulus S1, D3, S1, atau D4 atau sederajat, dan kemudian tidak ber-NIDN, NIDK maupun NITK. Di luar itu, maka Bapak eligible untuk masuk sebagai praktisi yang dapat dipertimbangkan oleh perguruan tinggi. Nah, terkait terpinang atau tidak, itu nanti dilihat dari kebutuhan perguruan tingginya, Pak. Saya percaya nih, banyak juga perguruan tinggi yang pasti membutuhkan keahlian dari para aparatur sipil negara untuk bisa memberikan best practice atau informasi atau case study di dalam dunia industri atau dunia berarti ini berhubungan dengan security ya Pak. Nah, mungkin bila punya kenalan dari perguruan tinggi, monggo Pak, silahkan diajak untuk membuka kelas di dalam program praktisi mengajar ini dan akhirnya nanti mengundang Bapak. Silakan. Ya, jadi begini, saya mohon izin lagi kembali Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang saya sudah lama untuk menjadi, istilahnya kemarin bukan mengajar praktisi ya, tapi hanya dosen LB ya, luar biasa. Ya, jadi waktu kami juga banyak tersita untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, sehingga memang kita tidak bisa untuk terlalu berlama-lama di dunia luar ya, di luar dari institusi kami sebenarnya. Cuman saya tetap untuk menambah wawasan saya sebenarnya menjadi seorang pengajar di kampus, di universitas. Dan memang itu sudah lama saya kerjakan Pak, dari semenjak 2016, tapi saya kan tidak ambil NIDK ataupun NIDN ya, karena memang tidak bisa. Kalau NIDK kayaknya bisa kemarin, tapi saya belum mengurus untuk NIDK. Itu saja sih Pak, karena kalau di perguruan tinggi yang ada di Gorontalo juga ada beberapa yang saya ikut di dalamnya menjadi tenaga pengajar juga di situ, tapi belum ada sebutan bahwa ini tenaga pengajar praktisi atau bukan. Hanya saja saya bantu mereka untuk memberikan atau menyumbangkan ilmu apa yang saya ketahui, kemudian saya sumbangkan ke kampus-kampus yang ada di Gorontalo sebenarnya. Demikian Pak, Bu, izin. Baik, terima kasih Pak Subhan Asir. Tadi mudah-mudahan juga menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Mungkin juga sudah ada yang punya pengalaman yang sama dengan Pak Subhan Asir ya. Dan selanjutnya terima kasih Pak. Selanjutnya kita undang Bapak Rahmat Agus Duyanto. Silahkan Pak untuk bisa open mic. Bapak Rahmat Agus, ada hadir? Belum hadir? Oh, ada Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat Agus. Belum ada, kita lanjut ya, kita undang. Oh, namanya sama. Kita undang Bapak Undang Suryono. Ya, silakan Pak Undang untuk open mic apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Undang. Ya, Pak Undang. Belum bergabung juga. Ya. Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, makasih ya, Bapak Ibu. Saya sudah mendaftar hampir sekitar 2 minggu lah. Dan sudah submit, itu sudah mengisi
Dari mulai latar belakang sampai yang terakhir tadi tentang persetujuan. Hanya belum ada notifikasi gitu. Kalau waktu itu waktu terakhir di jam-jam di last minute itu pada hari Minggu kalau tidak salah waktu itu pendaftarannya berhasil gitu. Tapi untuk selanjutnya belum ada submit ke saya gitu. Cuma waktu pengisian kolom-kolom yang di sana yang harus diupload, memang saya tidak mengupload modul gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Oh, Kira-kira bagaimana gitu untuk selanjutnya. baik. Terima kasih Pak Undang. Pak Adrian, silakan memberikan tanggapan Pak. Ya, mohon izin. Terima kasih Pak Undang sudah bersedia untuk mengisi profil, untuk registrasi dan mengisi profil. Jadi untuk beberapa dokumen yang mandatori untuk dilakukan verifikasi adalah pertama-tama kartu identitas, baik itu boleh KTP bagi WNI dan juga paspor bagi WNA. Kemudian CV. Nah, maaf, sebelumnya KTP ataupun paspornya jangan lupa Pak, nomornya jangan ditutup karena perlu dilakukan verifikasi veridikti. Yang kemudian CV, ini tidak ada format khusus, namun tolong berikan CV dengan informasi yang lengkap. Kemudian di sana kami juga meminta untuk adanya mengupload company profile atau portofolio. Seperti sudah dijelaskan oleh rekan saya Mas Brian, bahwa silakan disesuaikan dengan format dari perusahaan atau yang dimiliki oleh Bapak sendiri. Seperti itu. Nah, yang keempat, yang juga penting adalah ijazah pendidikan terakhir atau tertinggi. Pada saat Bapak Ibu mendaftar dan memasukkan pendidikan, ada suatu validasi yang penting di sana, yaitu Bapak Ibu harus memilih salah satu pendidikan yang ditambahkan adalah pendidikan terakhir atau tertinggi. Nah, pada saat Bapak Ibu mengklik pendidikan terakhir, maka akan diminta untuk mengupload ijazah pendidikan terakhir. Silakan upload Bapak Ibu dengan ijazah pendidikan terakhir atau tertinggi. Nah, agar itu merupakan mandatori untuk dapat divalidasi, karena bila dokumen-dokumen tadi tidak ada, maka kami akan kesulitan untuk memverifikasi dan akhirnya tidak bisa meloloskan akun Bapak Ibu untuk masuk ke dalam pool direktori praktisi kami. Seperti itu Bapak. Jadi kalau umpamanya terkait modul, tidak mandatori, itu adalah opsional, jadi boleh diisi, boleh juga tidak. Bila Bapak punya modul tentu akan sangat baik, sehingga nanti pada saat perguruan tinggi coba mempelajari profil Bapak dan dia melihat modul, bisa jadi tertarik bahwa Bapak memang sudah mempersiapkan satu bentuk materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran sesuai dengan keahlian Bapak. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Apakah selanjutnya diulang atau diklik lagi submitnya gitu? Untuk saat ini sebaiknya karena Bapak sudah klik publish, agar tidak mengganggu proses verifikasi yang sedang berjalan, kami menghimbau untuk tidak perlu. Kalau umpamanya adapun ada dokumentasi yang memang kami rasa tidak sesuai, pasti akan kami mintakan revisi dan dikembalikan menjadi draft. Jadi nanti ada notifikasi begitu ya Pak Adrian ya, ada permintaan untuk melakukan revisi begitu ya Pak ya. Betul, terima kasih Bu Lis. Jadi pada saat ada permintaan untuk melakukan revisi, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi pada email Bapak Ibu. Ya, kasih. Baik, terima kasih Pak Undang. Selanjutnya kita akan mempersilahkan Ibu Tri Anissa Fajri. Nanti berikutnya Ibu Yuli Astuti, monggo nanti Bu Yuli bisa bersiap ya setelah Putri Anissa. Silahkan Putri Anissa. Ya, Putri Anissa. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya dari Pekanbaru. Saya sudah mendaftar dari pertama kali diumumkan di sosial media Public Mengajar dan direkomendasikan dari Bapak dosen dari UIR Pekanbaru. Nah, cuman saya masih bingung di halaman saya dashboard saya itu belum ada pilihan untuk memilih mata kuliah. Namun saya sudah meminta penjelasan dari email support bantuan kemarin, cuman saya baru melihat lagi, membaca lagi ada pilihan yang saya pilih itu di bagian konsep ya.
saya memilih konsen preferensi itu kontak tertutup dan mewajibkan dosen untuk meminta akses sebelum dibukakan. Apakah karena pengaruh itu ya Kak? Makanya saya belum ada dapat pilihan mata kuliah. Terus kalau misalnya memang saya baru selesai kerja itu bulan Januari kemarin. Nah, apakah pertimbangan dari Bapak Ibu semua yang di Kemendikbud itu apakah harus ada pekerjaan? Sementara saya masih kosong dan memang saya ada kegiatan lain kok selain dari saya punya sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Anissa. Silakan Pak Adrian. Atau mungkin Mas Brian mau menambahkan, silakan. Boleh ya, Mas Brian juga boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak Adrian. Dari Putri Anissa ya, pertanyaannya sangat baik sekali. Mungkin nanti saya juga sedikit membahas ya, saya tadi membaca beberapa kolom Q&A, mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaannya ada lumayan ya, tetapi ada beberapa kali yang terulang, nanti saya akan coba membahas itu menjadi satu. Kalau dari pertanyaan dari Putri Anissa, terkait dengan kalau belum bisa muncul pencarian mata kuliah, berarti prosesnya adalah Ibu belum terverifikasi seperti itu ya di dalam platform kami. Sehingga ditunggu dulu Ibu ya, ditunggu saja. Apabila tadi seperti yang Pak Adrian sampaikan, hal-hal dasar yang Ibu misalnya punya 5 tahun ya setelah S1 atau D3-nya, kemudian bukan dosen dengan tidak memiliki NIDN atau NIDK seperti itu harusnya nanti Ibu akan sudah bisa masuk dan ditunggu saja. Itu akan muncul nanti ketika sudah diterima seperti itu. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu semua bahwa proses verifikasi ini memang kami sedang memverifikasi ya, betul-betul verifikasi dan membutuhkan waktu seperti itu Bapak Ibu, dan sehingga Bapak Ibu dapat sampai mungkin tanggal 18 ya Pak Adrian untuk bisa sering-sering mengupdate atau melihat platform kami seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu apabila misalnya nanti sudah diterima, itu bisa langsung mencari mata kuliah dan bisa mengajukan kolaborasi seperti itu. Dan juga pula nanti ketika Bu Tri Anissa Fajri tadi sudah punya kenalan dosen yang memang sudah memasukkan mata kuliahnya, bisa saling cek Bu seperti itu. Apakah sudah nama Bu Tri Anissa sudah masuk belum menjadi praktisi seperti itu di dashboardnya perguruan tinggi seperti itu di dashboardnya dosen. Kemudian izin sekalian ya Bu Lis, Mas Adrian, saya coba bahas ini. Jadi Bapak Ibu saya ulangi kembali, ada 2 proses ya yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama, data diri, kemudian ketika Bapak Ibu sudah diterima, maka nanti akan muncul kolom pencarian mata kuliah seperti itu ya, dan Bapak Ibu akan mendapatkan badge untuk diterima seperti itu. Jadi verifikasinya sudah diterima dan itu sudah lolos verifikasi dari tim kami untuk bisa masuk menjadi praktisi di dalam program praktisi mengajar. Sehingga mohon bersabar saja dan juga sering-sering cek untuk di platformnya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian ada juga yang bertanya tadi beberapa, apabila saya sudah menjadi seorang praktisi gitu ya, di tahun kemarin, apakah saya perlu mengupdate lagi? Iya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu mengupdate data terlebih dahulu supaya masuk dan diakui untuk mengikuti angkatan yang kedua ini. Sehingga Bapak Ibu silakan login menggunakan email dan juga password yang sudah didaftarkan. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya kalau email dan passwordnya lupa gitu ya. Nah itu Bapak Ibu bisa langsung menghubungi bantuan saja Bapak Ibu seperti itu ya, untuk coba dicekkan oleh tim teknis seperti itu untuk email dan password atas nama Bapak Ibu. Tetapi mungkin ada beberapa verifikasi yang perlu kami lakukan ya Pak Adrian, karena email itu adalah mandatori yang memang kita harus pastikan Bapak Ibu adalah pemilik dari akun email tersebut. Seperti itu. Monggo Pak Adrian, ada yang mau ditambahkan? Dari saya sudah cukup Pak Brian. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan coba memperlihatkan platformnya seperti apa, dan mungkin saya bisa perlihatkan juga bentuk statusnya seperti apa. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adrian, Pak Brian, Ibu Tri, sudah jelas ya penjelasannya. Yang jelas kita akan selalu ngecek ya Pak Brian sampai tanggal 18, karena pendaftaran terakhir di tanggal 18.
Bapak Ibu silahkan untuk aktif selalu mengecek di platform. Selanjutnya Ibu Yuli, silahkan Ibu Yuli Astuti untuk open mic, Bu. Sudah hadir Ibu Yuli Astuti? Ibu Yuli belum tersambung. Kita lanjutkan, di sini ada Ibu Yuyun, Bapak Yuyun atau Ibu Yuyun ya. Silakan. Ibu Yuyun. Ya. Ibu Yuyun, apakah bisa tersambung? Sementara kita lewatkan dulu. Ada lagi Ibu Widyasari. Selamat sore, Ibu Widyasari. Belum tersambung juga. Oh, bentar. Ibu Widyasari. Selamat sore, Ibu. Baik, masih belum tersambung. Kita coba undang lagi. Di sini masih Ibu lagi ya. Ibu Lailatul Isnaini. Ada Ibu Lailatul Isnaini? Silahkan Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Brian ataupun Pak Adrian. Ya? Belum juga? Mungkin nanti ya. Tadi mungkin masih menyimak. Oh, sudah turun ya. Tidak jadi bertanya. Baik. Ibu Ika Yustanti. Ada Ibu Ika? Ya, silahkan Ibu Ika, apabila ada yang ingin ditanyakan. Belum, kita lanjut lagi ke Ibu Yulina. Ibu Yulina, monggo silahkan Ibu. Oh, belum lagi. Kita tunggu Ibu Yulina. Selamat sore Ibu. Ibu Yulina. Belum tersambung? Ya, masih belum. Kita undang bapak-bapak kalau begitu ya. Bapak Aska Aman. Selamat sore, Bapak Aska Aman. Selamat sore, Pak. Sore. Silahkan Pak Aska Aman. Benar Bu, kita udah statusnya udah terkirim nih di sistem, dan ada pertanyaan berikutnya sambil kita menunggu verifikasi bahwa kita ini udah mengajar di Unri dari 2018, namun belum NIDN atau NIDK. Jadi kita ini adalah pegawai swasta yang kita ada kerjasama dengan antara Budi dan kampus Unri di Riau. Nah, yang kita tanyakan, kalau dari pihak Unri-nya, dosennya atau koordinatornya belum terverifikasi sebagai peserta dalam program dosen praktisi ini, apakah kita bisa juga kalau mereka nggak ada, berarti kita kan harus cari universitas lain, atau kita tunggu mereka terdaftar dulu. Nah, kalau seandainya mereka tak terdaftar, artinya kita kan harus cari universitas lain gitu. Sementara kami udah mengajar lebih kurang 5 tahun di sana. Kebetulan kita berdua nih, Bu. Kita dari April Group Kerinci Riau, industri pulp dan kertas. Ya. Silakan. Ya. Baik. Silakan jawab. Ya, baik Pak. Ini yang sudah punya kolaborasi sebetulnya ya, tinggal bagaimana bisa bersama-sama. Silakan Pak Brian, ini Pak, silakan. Oke, Pak Adrian dulu, monggo Pak. Baik, Pak Adrian dulu, silakan. Siap. Oke, terima kasih Pak Aska.
terkait untuk akun dosen ya, Bapak saat ini mungkin belum, kalau akun dosennya saat ini belum terverifikasi, jadi akun dosen itu diverifikasi oleh koordinator perguruan tingginya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu, koordinator perguruan tinggi dan juga dosen. Jadi untuk akun dosen diverifikasi oleh koor PT-nya Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini akun Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen belum verified, tolong dicolek koor PT-nya. Silakan, Pak, saya tolong diverifikasi seperti itu ya. Terima sebagai dosen yang bisa ikut bergabung dalam program praktisi mengajar. Oke. Nah, untuk Pak Aska sendiri nantinya setelah diverifikasi akan bisa mencari mata kuliah. Sangat baik Pak kalau bisa bergabung kembali di dalam kelas kolaborasi bersama dosen yang sudah rutin bekerja sama. Tetapi saya rasa banyak juga mungkin perguruan tinggi lain yang mungkin nih butuh juga keahlian Bapak. Jadi untuk praktisi sendiri diberikan kuota 36 jam mengajar yang dapat dibagi menjadi beberapa kelas kolaborasi. Jadi, di sisi praktisi mempunyai 36 jam kuota mengajar. Di sisi perguruan tinggi, dalam membuka kelas kolaborasi, satu kelas kolaborasi dibatasi 12 jam tatap muka. Nah, kalau kita combine nih, berarti praktisi kalau bersedia untuk berkolaborasi, untuk setiap kelas mereka boleh mengajar sampai dengan 12 jam Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya 36 jam dalam satu semester yang bisa di Dharma Baktikan, silahkan memilih 3 kelas kolaborasi yang masing-masing dapat sampai dengan 12 jam. Atau mungkin ada kelas kolaborasi yang ternyata butuh 2 praktisi atau tim teaching. Nah, maka maksimal 2 praktisi yang masing-masingnya 6 jam, 6 jam. Nah, jadi di sisi praktisi ada 36 jam, di sisi perguruan tinggi per kelas kolaborasi ada 12 jam. Nah, dengan demikian bisa dikombinasikan praktisi bisa terjun ke dalam beberapa kelas ataupun bahkan ke beberapa perguruan tinggi. Sehingga buat Pak Aska, bila waktu itu baru berkolaborasi sama dengan satu perguruan tinggi, ini Bapak punya potensi nih Pak, kalau Bapak punya waktunya, dengan 2 atau bisa sampai dengan 2 perguruan tinggi lagi. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi, pertanyaan berikut sedikit Pak. Apakah itu termasuk praktikum juga ya, yang 12 jam tadi? Ya. Karena jam mengajarnya praktikum kan untuk satu SKS itu bisa 5 kali 50 menit. Oke, ya. Terkait hal tersebut, berarti ini kan pendidikan vokasi ya Pak ya, biasanya Pak ya. Nah, kita juga terbuka untuk pendidikan atau perguruan tinggi vokasi dan akademik, sehingga untuk kelas-kelas tersebut dapat dijadikan kelas kolaborasi. Oke, jadi prinsipnya kami menunggu verifikasi dari pihak perguruan tinggi, koordinatornya memverifikasi dari data kita ya, data diri atau profil ya. Atau praktisi diverifikasi oleh tim pelaksana Pak. Dosennya diverifikasi oleh koordinator perguruan tinggi. Seperti itu Pak. Oh gitu. Nah, koordinator perguruan tingginya beliau bilang sudah terkirim juga datanya, namun belum terverifikasi sebagai koordinator perguruan tinggi. Oke, berarti nanti tinggal ditunggu Pak proses yang berjalan. Di kami sendiri saat ini sudah cuma tinggal sekitar belasan perguruan tinggi yang belum diverifikasi, itu pun dikarenakan ada dokumentasi yang belum lengkap. Jadi pastikan koordinator Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi untuk melengkapi data, melakukan pemutakhiran data, dan tolong upload dengan surat penunjukan perguruan tinggi, koordinator perguruan tinggi yang tahun 2023. Jangan pakai yang tahun 2022 Bapak Ibu. Karena itu akan menjadi salah satu bahan kualifikasi kami, sehingga akan kami mintakan revisi kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kami lanjut aja dulu proses belajar mengajarnya ya, dengan tim teachingnya di Undri. Nah, nanti sambil menunggu verifikasi dari pihak pelaksana dan proses berikutnya, apakah perlu kami
dengan pihak Undur ini perlu mencari mata kuliah, karena mata kuliah RPS dan segala macam itu bahkan udah sampai merevisi kurikulum dan lain-lain itu udah terjadi Pak dari 2018. Dan kita udah bisa memberikan akreditasi B untuk sekolah ini gitu loh. Iya, nanti Bapak bisa lanjut kolaborasinya, tetapi mungkin saya perlu remind Bapak Ibu, saat ini periode kolaborasi di semester ini belum berjalan. Jadi, kolaborasi yang akan diakui sebagai bagian dari praktisi mengajar untuk semester ini adalah pada tanggal 16 April sampai dengan 31 Juli. Semua kolaborasi sebelum itu tidak bisa diakui sebagai kolaborasi bersama praktisi mengajar. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Oh, baru setelah terverifikasi baru kita lakukan persyaratan proses belajar mengajar, ambil dokumen dan setelah disetujui Bapak, setelah lolos seleksi. Ya, betul. Bapak sudah ini ya, saat ini sudah berkolaborasi mungkin Pak Adrian, betul Pak? Hanya nanti betul. Nah, saat ini sudah berkolaborasi, sudah berjalan, nanti tinggal yang akan didaftarkan di dalam program praktisi mengajar seperti yang disampaikan Pak Adrian, nanti mulai pada tanggal yang 16 April ya Pak ya, mulai April, jadi pertemuan mulai itulah yang akan disampaikan sebagai program praktisi mengajar kalau kelas ini sudah berjalan. Mungkin begitu Bapak. Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Aska, terima kasih. Selanjutnya, ya Pak, baik Pak. Selanjutnya kita undang kembali. Di sini ada Bapak atau Ibu Andi Prastya. Bapak Andi Prastya. Selamat sore, Bapak Andi Prastya. Belum bergabung. Kita undang Bapak Eka Prahadian. Silakan Bapak Eka Prahadian. Ya, selamat sore Pak Eka Prahadian. Ya Bu. Silakan Bapak Eka, silakan Pak Eka. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Selamat sore, saya Eka dari Medan. Jadi saya sudah mendaftar dan sudah terverifikasi akunnya, sudah punya akun. Jadi tadi mau coba masuk menggunakan platform websitenya. Masih belum bisa dengan menggunakan email dan password yang sudah diverifikasi itu kan Pak. Nah, tapi saya coba masuk melalui email yang memang terkirim untuk memverifikasi akun, itu bisa masuk. Itu problemnya di mana? Apakah memang setiap kali masuk saya harus melalui email itu atau bisa langsung melalui platformnya ya Pak? Statusnya sudah terkirim semua, jadi memang sudah terkirim, kemudian data diri, profil segala macam sudah terbentuk lah, yang tidak bisa diapa-apa dan sudah tersimpan. Nah, hanya setiap kali saya mau mengecek password dan email yang sudah saya verifikasi itu tidak bisa digunakan melalui websitenya, harus melalui email yang verifikasi itu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Pak Adrian yang akan menjawab, silakan Pak. Pak, tolong dipastikan website yang Bapak tuju adalah praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya Pak, bukan praktisimengajar.id. Itu satu. Pastikan Bapak mendaftar dan terverifikasi di sana, karena itu adalah website dari platform tahun 2023. Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Bila memang kendalanya pada email Bapak tidak bisa akses, dicoba untuk ubah kata sandi. Bila masih belum bisa, Bapak dapat melakukan pelaporan lewat pusat bantuan. Tapi pastikan Pak, Bapak masuk ke platform yang benar. Pak, ya. Platformnya yang tadi kan Pak, yang praktisi mengajar Kampus Merdeka dan? Betul. Sudah di situ, betul nih, persis lagi saya buka juga. Oke, berarti silakan nanti Pak dilaporkan, jangan lupa kasih screenshotnya, kendalanya di mana. Tapi mungkin Pak, saya kasih tips, dicoba dulu, klik CTRL atau kontrol ya, CTRL plus F5, nanti mungkin bisa membantu, seperti itu Pak. Oh baik, kontrol F5 ya. Betul, bersamaan ya Pak. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Eka. Silakan dicoba Pak. Nanti kalau misalnya belum ada tadi untuk permintaan mohon bantuan bisa juga dimanfaatkan. Baik, kita undang berikutnya Bapak Muhammad Arifin Baihaqi. Bapak Muhammad Arifin Baihaqi. Bapak sudah masuk Pak? Silakan. Ada Bapak Muhammad Arifin? Oke, belum ada, kita lanjut. Mungkin ada Pak Arif Nasution. Selamat sore, Pak Arif Nasution. Belum lagi tersambung. Bapak Paramajaya, dipersilahkan apabila ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Bapak Paramajaya. Mungkin sudah terjawab juga ya pertanyaannya tadi ya. Sudah terjawab. Mungkin kita kasih kesempatan lagi Bapak Simsonalawa. Ibu atau Bapak? Silahkan. Ya, terima kasih. Silahkan Bapak. Ya. Saya Simpson dari Kota Kupang. Pendaftarannya itu ada 2 tahap ya berarti ya. Dari data diri, praktisi, sama media sosial, lalu kita menunggu verifikasi, baru masuk ke fitur berikutnya, begitu ya Pak ya? Itu aja pertanyaan, terima kasih. Terima kasih Pak Simpson. Pak Adrian silahkan Pak, mungkin sedikit mengulang dari yang tadi, monggo Pak. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Brian sudah sangat lengkap, jadi memang betul pendaftarannya sebetulnya kalau kita bilang bukan 2 tahap Pak, tapi 1 tahap, artinya Bapak melakukan registrasi pada laman itu baru pendaftaran verifikasi email dulu, baru kemudian Bapak melengkapi profil. Itu adalah tahap pertama. Tapi dengan begitu Bapak kalau sudah diverifikasi, maka baru Bapak bisa mencari mata kuliah untuk diajak kolaborasi. Itu tetap menjadi 1 tahap seperti itu. Mungkin tahap berikutnya, bila memang Bapak adalah praktisi berbayar, Bapak bisa memilih untuk langsung mengisi data keuangan setelah diverifikasi ya, atau nanti menunggu setelah ada perguruan tinggi yang meminang. Nah, karena kalau sudah ada perguruan tinggi yang meminang, maka akan ada mandatori untuk melengkapi data keuangan. Seperti itu. Itu saja Pak. Jadi pendaftarannya cukup satu kali saja. Mungkin yang dimaksud dengan 2 tahap adalah terkait mencari praktisi. Nah, kalau sudah terkait mencari praktisi itu bicara masalah apakah akan ada kelas kolaborasi yang melibatkan para praktisi tersebut. Itu aja sih Pak. Silakan. Terima kasih. Pak Brian, ada tambahan? Ya, jadi ya sama seperti yang Mas Adrian tadi sampaikan. Jadi Bapak Ibu mengulang sekali lagi ya tadi data seperti itu ya, data Bapak Ibu masuk dulu, kami verifikasi. Yang kedua, ketika sudah diterima, Bapak Ibu baru bisa memilih perguruan tingginya dari mata kuliah seperti itu ya. Dan Bapak Ibu nanti yang ketiga bisa berdiskusi dengan para dosennya seperti itu. Tadi juga ada di kolom komen di kolom Q&A ya, saya baca ada yang bertanya terkait dengan saya punya materi ini nih seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, nanti Bapak Ibu langsung berdiskusi bersama dengan dosennya apakah materi Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki itu bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah. Kemudian tadi izin menjawab lagi ya, Pulis. Tadi saya lihat ada Q&A. Bagi Bapak Ibu yang memiliki rekan atau mungkin asosiasi seperti itu ya, yang ingin lebih mendalam terkait dengan praktisi mengajar, boleh nanti hubungi bantuan saja untuk dihubungkan ke saya. Seperti itu. Nanti kita bisa berkoordinasi, mungkin Bapak Ibu memiliki asosiasi yang siap nih anggotanya untuk bisa mendaftar di praktisi mengajar. Nah, mungkin nanti bisa kita bekerja sama di sana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adrian, Pak Brian. Terima kasih juga Pak Simpson atas pertanyaannya. Kita boleh lanjut ya Pak. Untuk berikutnya kita bisa undang di sini Pak Srianto. Silahkan Pak Srianto dari Sukoharjo. Pak Srianto, masih tersambung Pak? Nah, jika belum kita undang Ibu Ila Maya Suprapti. Ibu Ila, selamat sore Ibu Ila. Ada yang ingin disampaikan untuk Pak Adrian dan Pak Brian, Ibu Ila? Ya, terima kasih Bu.
Jadi gini, saat ini saya sedang memiliki kendala, yaitu di pengalaman kerja. Waktu ngisi pertama kali, saya waktu itu tombol sampai tahun terakhir itu nggak bisa direkan. Akhirnya saya klik sekarang. Jadi begitupun karena di situ ada 3 pengalaman kerja, saya pindah tempat kerja 3 kali. Akhirnya di situ saya klik tombol tiga-tiganya itu sampai sekarang supaya bisa saya simpan. Nah, apakah itu bisa diperbaiki atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pendidikan, karena pendidikan yang saya upload waktu itu sudah disertakan ijazah, namun ternyata ijazahnya ijazahnya filenya nggak ada. Padahal waktu saya preview itu ada. Itu aja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, terkait platform silakan Pak Adrian. Nanti kalau ada tambahan dari Pak Brian silakan Pak. Saya izin menjawab. Ibu, kalau boleh tahu sekarang statusnya apa Ibu di platformnya? Saat ini statusnya draft. Oh, draft. Berarti masih bisa diubah-ubah kan Ibu? Masih bisa diisi atau dihapuskan? Oh, kalau yang di pengalaman kerja kayaknya nggak ada tombol hapus itu, Mas. Oke, begini aja Bu. Coba di bagian yang mana Ibu merasa sepertinya error, Ibu klik dulu Ctrl plus F5. Ctrl plus F5 ya, sebentar. Ya. Ini pada bagian nama perusahaan, awal bekerja sama yang lama kerja. Ctrl F5 ya? Iya Bu, itu untuk satu halaman tersebut. Nanti bisa refresh, maka akan kelihatan bagian-bagiannya seperti itu. Oh gitu. Ini malah nggak ada, nggak bisa. Ibu geser ke kanan udah? Udah. Oke, nanti kita mungkin ada waktu untuk demo kali ya, supaya saya bisa kasih lihat karena saya nggak tahu penampakan di Ibu bagaimana, tapi mungkin nanti kalau kita demokan mungkin biar lebih jelas seperti itu. Siap. Makasih. Terima kasih Ibu Ila. Baik, nanti kita akan alokasikan waktu untuk bisa mendemokan Pak Adrian supaya tadi yang belum terbayangkan oleh Ibu atau Bapak tadi bisa langsung tahu ya. Mungkin kita undang lagi di sini Pak Syamsuddin. Ada Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin Salbani. Belum tersambung, kita lanjut. Bapak atau Ibu Ramadhani Ikhlasul Amal. Waduh, kaget saya ini, kirain Pak Ikhlasul Amal kita. Baik, silakan ada? Ya Pak, ya Bu. Ada, silakan Pak Ramadhani. Baik, silakan Pak. Ini Bu, mau tanya untuk verifikasi waktunya itu Bu, apa setelah tanggal 18 itu ya? Sama ini untuk pembiayaan nanti itu langsung dari perguruan tingginya ya Bu ya? Gitu. Terima kasih Pak. Silahkan Pak Brian. Ya, bagaimana? Ya, pasti ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu nih. Ditanyakan oleh Pak Andani. Mantap. Baik Bapak Ibu, yang bisa kami infokan bahwa untuk cover dari pembiayaan ya atau mungkin pendanaan yang Bapak Ibu akan terima itu adalah untuk mengajarnya Bapak Ibu seperti itu. Nah mungkin nanti Mas Adrian bisa lebih menjelaskan secara detail ya terkait dengan hal ini. Tetapi yang bisa kami sampaikan adalah misalnya Bapak Ibu diminta oleh perguruan tinggi itu untuk mengajar secara luring atau langsung di kelas seperti itu ya. Misalnya Bapak Ibu perguruan tingginya ada di Batam, tetapi Bapak Ibu ada di Jakarta, misalnya seperti itu. Nah, kami tidak mengcover perjalanan Bapak Ibu yang ada di sana. Tetapi Bapak Ibu silahkan berkomunikasi bersama dengan perguruan tingginya untuk hal-hal berikut seperti itu. Nah, monggo Mas Adrian, jika ada yang ingin disampaikan lebih lanjut. Belum terdengar seperti Mas Adrian? Ya, suara Pak Adrian. Ya, silakan Pak. Jelas tadi yang disampaikan oleh Mas Brian, pendanaan dari LPDP akan didistribusikan lewat perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, terkait pendanaan yang ada, yang dihitung adalah jam tatap muka. Nah,
bila Bapak Ibu diundang untuk datang secara onsite atau luring, itu silakan dibicarakan dengan perguruan tingginya karena pendanaan kami tidak meliputi komponen biaya tersebut. Jadi bila memang perguruan tinggi bersedia untuk mengcover, silahkan. Tapi bila perguruan tinggi tidak bersedia, silahkan berdiskusi supaya dilakukan secara daring saja. Seperti itu mungkin ya. Kalau perguruan tingginya cuma di sebelah rumah, mungkin nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau umpamanya harus menyeberangi pulau, sebaiknya dibicarakan lebih dulu sampai dengan jelas. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, cukup jelas ya Pak Ramdhani ya. Baik. Kita, ya Pak Samsudin. Silakan Ya, Pak. Ya baik, Pak Samsudin sudah terhubung. Silakan Pak Samsudin untuk selamat sore semuanya Bapak Ibu semuanya. Saya ini baru mengikuti ini karena ada informasi sebenarnya. Jadi baru mau daftar, belum daftar ini Bu. Untuk apakah persyaratan yang disyaratkan itu harus inline dengan jurusan perguruan tinggi? Misalnya saya punya keahlian, saya jurusannya dibilang dari teknik misalnya gitu. Tapi ternyata dari sisi sertifikasi yang saya dapatkan itu di beberapa bidang, tapi di luar dari teknik gitu. Misalnya MSDM atau di jurusan lain di bidang safety. Apakah harus boleh mendaftar atau tidak, atau harus inline dengan misalnya jurusan teknik, harus pengalamannya di bidang teknik, atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam persyaratan pengalaman itu apakah ada minimum requirement dari berapa jangka waktunya pengalaman itu, ataukah yang kedua itu ataukah yang pengalaman itu cukup pengalaman atau harus ada sertifikasinya? Kan ada istilahnya kalau kita kan gini Pak, saya bisa nyupir tapi nggak punya nggak punya SIM-nya kan gitu. Ada saya punya keahlian yang pengalamannya panjang tapi nggak punya sertifikasi di bidang itu gitu. Bagaimana tanggapannya Bapak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Adrian atau Pak Brian atau dua-duanya nanti menanggapi. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Syamsuddin, Pak Syamsuddin Salbani. Jawaban kami adalah Bapak silahkan untuk memilih keahlian Bapak sesuai dengan apa yang Bapak alami saat ini, seperti itu ya. Misalnya Bapak tadi berkaitan dengan keteknikan seperti itu ya, silahkan untuk bisa mencek di kolom checkbox itu, Bapak silahkan pilih yang memang benar-benar sesuai dengan keahlian Bapak, seperti itu ya. Kenapa? Karena nanti itu akan menjadi salah satu pertimbangan dari perguruan tinggi untuk meminang Bapak di menjadi praktisi di dalam program praktisi mengajar ini, seperti itu. Kemudian apakah harus dengan sertifikasi dan sebagainya? Itu kami mengatakan bahwa tidak harus seperti sebenarnya, tetapi apabila Bapak memiliki sertifikasi tersebut itu jauh lebih kalau istilahnya mungkin kalau perempuan itu kan dengan bandung mungkin atau dengan dengan kucir dan sebagainya seperti itu, supaya bisa lebih menarik orang yang akan meminang kita. Nah, mungkin seperti itu ya. Dan apabila Bapak tadi melengkapi informasi dan profil-profilnya, misalnya terkait dengan berapa lama pengalamannya, kemudian ketika Bapak nanti sudah terverifikasi dan Bapak tertarik dengan salah satu mata kuliah, itu Bapak bisa memberikan alasan kenapa Bapak kenapa perguruan tinggi harus meminang Bapak sebagai praktisi. Nah, silakan ditulis dengan lengkap di sana. Dan ketika memang itu sudah sesuai ya, semoga Bapak akan bisa dipinang oleh perguruan tinggi tersebut. Kemudian untuk jangka waktunya kami menghitung itu minimal memiliki pengalaman 5 tahun Bapak, dan itu dihitung dari tahun kelulusan ijazah dari D3 atau S1-nya, seperti itu. Sehingga misalnya Bapak lulusan dari D3 S1-nya itu di tahun 2015 misalnya seperti itu, tetapi saat ini baru S2 atau mungkin S2-nya lulus di tahun 2022, itu enggak masalah seperti itu.
sehingga Bapak masih bisa dan sudah diakui memiliki kompetensi tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Adrian. Monggo, Pak. Udah Pak, udah cukup lengkap Pak. Saya rasa mantap itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Brian, Pak Adrian, Pak Samsudin, terima kasih juga Pak. Nah ini memang masih banyak ya yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi mungkin juga akan sama barangkali pertanyaannya. Kita berikan waktu untuk Pak Adrian untuk menampilkan platformnya supaya tadi yang belum jelas dari Bapak Ibu atau mungkin nanti ada yang memang sebelumnya ingin ditanyakan menjadi lebih jelas lagi. Kami persilahkan Pak Adrian untuk share platform kita. Silakan Pak Adrian. Ya, terima kasih tulis. Sambil saya mempersiapkan, mungkin saya punya pertanyaan nih, walaupun belum tentu ada hadiahnya ya. Mohon maaf, hadiah sepedanya belum disiapin. Tapi nih terkait pusat bantuan nih, biar refresh memori kita, ada berapa cara kira-kira dalam mengkontak hubungi bantuan? Seperti tadi yang udah saya sampaikan ya Pak Brian ya. Pilihannya adalah ada 1, ada 3, atau ada 5 cara, Bapak Ibu. Nah, silahkan dipilih di tangannya, terus nanti saya akan memberikan jawabannya sambil Bapak Ibu lihat nih tangannya nunjuknya ke 1, 3, atau 5. Oke? Nah, sambil saat ini, saya akan masuk ke platform. Oke, ini sudah terlihat platformnya. Sudah Pak. WA atau foto keluarga saya ya. Oke, siap. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mendaftarkan platform, Bapak Ibu masuk ke praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti akan ada, bentar, saya masuk ke sini dulu deh. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini masuk ke sini, praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, untuk dapat mendaftar sebagai praktisi, ini dapat klik di sini Bapak Ibu, daftar sebagai praktisi. Bila Bapak Ibu adalah dosen, maka ini ada tombol di sini, ada kiri kanan, ini bisa bergeser. Nah, ini daftar sebagai dosen. Oke. Nah, ini daftar sebagai praktisi, nanti akan masuk ke halaman konfirmasi untuk melakukan pendaftaran. Ya, Bapak Ibu klik cantumkan nama lengkap, email, masukkan kata sandi, ya. Jangan lupa untuk mencentang dan mengklik daftar. Setelah itu Bapak Ibu akan ada email yang terkirim untuk memverifikasi email Bapak Ibu apakah benar atau tidak. Nah, dia akan seperti ini penampilan emailnya. Bapak Ibu silakan lihat di inbox, atau bila Bapak Ibu menggunakan Gmail, bisa cek ke folder spam atau folder sosial atau updates atau promotion. Nah, boleh cek di antara folder-folder tersebut bila tidak masuk langsung ke folder inbox. Nah, setelah itu, pada saat Bapak Ibu klik verifikasi akun, maka dia akan berpindah menjadi seperti ini. Dan Bapak Ibu akan masuk, mulai verifikasi, tinggal klik langsung. Nah, sehingga nanti akan redirect untuk kembali login ke laman praktisi mengajar. Oke. Nah, bila nanti sudah berhasil diverifikasi, maka Bapak Ibu boleh masuk menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Dapat klik masuk. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Pak Brian tadi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat statusnya masih draft. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu melengkapi data-data yang ada. Ya, pastikan Bapak Ibu memilih dan mengisi sebaik-baiknya, baik itu NIK, jangan lupa mencentang sebagai WNI atau WNA bagi para praktisi dari luar negeri. Ya. Kemudian mengisi alamat, ada 2 isian alamat. Pertama-tama alamat sesuai kartu identitas, dan yang kedua adalah alamat domisili. Jadi bisa saja nih Bapak Ibu saat ini sedang tinggal di luar negeri, tapi warga negara Indonesia. Jadi silahkan isi alamat KTP Indonesia, tapi untuk alamat domisili akan tolong cantumkan alamat domisili yang saat ini Bapak Ibu berada. Supaya nanti para dosen akan melihat, oh Bapak Ibu lagi di luar, jadi jangan diminta luring Bapak Ibu, kasihan. Masa pulang khusus ke Indonesia hanya untuk kelas kolaborasi, ya kan? Nah, kemudian silakan masukkan ke
silakan upload NIK KTP atau paspor ya. Ini saya hilangkan dulu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal upload KTP atau pasportnya. Nah, untuk KTP saat ini dibatasi di PDF. Tinggal diupload, tinggal digeser. Kemudian untuk fotonya bisa JPEG ataupun PNG atau PDF. Oke. Bila sudah, diklik simpan, jangan lupa. Pastikan ada konfirmasi di sisi kiri bawah berwarna hijau. Kemudian lengkapi juga pekerjaan saat ini. Di sini Bapak Ibu juga akan diminta untuk mengisi kurikulum vitae dan juga portofolio atau company profile. Jangan lupa untuk mengklik simpan setiap Bapak Ibu melihat ada tombol simpan. Ya, jadi untuk memastikan bila ternyata memang ada yang belum lengkap, nanti dia akan memberitahu bahwa bagian mana yang mesti diisi. Media sosial juga perlu diisi, Bapak Ibu bisa tambahkan langsung seperti ini. Ini akan ditambahkan secara langsung. Bapak Ibu boleh mencantumkan video perkenalan nih, Bapak Ibu umpamanya. Silakan bikin umpamanya di YouTube, nanti linknya boleh taruh di sini. Nah, untuk latar belakang ada 4 bagian, yaitu pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, serta sertifikasi. Nah, bila Bapak Ibu sudah mengisi seperti tadi disampaikan ada S1, S2-nya, jangan lupa untuk cantumkan tahun kelulusan, dan cantumkan juga bagi gelar mana yang merupakan pendidikan tertinggi atau terakhir. Jadi bila Bapak Ibu sampai saat ini adalah latar belakangnya adalah S2, silakan cantumkan S2 sebagai pendidikan terakhir. Nanti akan ada tombol seperti ini Bapak Ibu. Ya, tambah sebagai pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir atau tertinggi akan diminta upload ijazah. Nah, tidak menutup kemungkinan bila Bapak Ibu saat ini mungkin sudah pendidikan umpamanya sudah S2, tapi ada lagi yang masih mau ngambil beberapa S1-nya. Nah, yang dicantumkannya S2 yang ada ijazahnya Bapak Ibu. Atau bila Bapak Ibu sudah mempunyai gelar doktor, tapi setelah itu masih mengambil beberapa master degree, tolong cantumkan pendidikan tertingginya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kolom pendaftaran untuk perguruan tinggi dalam negeri, Bapak Ibu bisa pilih dari drop down yang ada. Ini semua perguruan tinggi dalam negeri telah ada di dalam database kami. Silahkan dicantumkan. Silahkan dipilih dari drop down ya Bapak Ibu. Tetapi bila Bapak Ibu berasal dari perguruan tinggi dari luar negeri, silahkan klik perguruan tinggi luar negeri dan Bapak Ibu bisa menginput nama perguruan tinggi Bapak Ibu. Oke. Kemudian pengalaman kerja, tadi ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada geser ke kanan, Ibu, tadi mungkin ada pertanyaan. Nah, ini bisa diklik ubah atau hapus. Nah, jadi kalau umpamanya ada yang mau ditambahkan, bisa klik tambah, apalagi kalau masih status draft. Silakan masukkan nama perusahaan, bulan awal, bulan akhir, bila itu sudah bukan pekerjaan Bapak Ibu saat ini. Tetapi bila itu adalah pekerjaan sampai saat ini, cukup masukkan awal bekerja, dan klik sampai sekarang. Jangan lupa untuk melengkapi jabatan dan deskripsi pekerjaan saat ini. Bila Bapak Ibu telah menginput dan perlu mengubah, cukup klik ubah, maka Bapak Ibu akan masuk dan dapat memperbaiki apa yang telah Bapak Ibu tuliskan sebelumnya. Oke, saya akan lanjut. Untuk keahlian tadi, silakan memilih keahlian yang Bapak Ibu miliki. Boleh sebanyak-banyaknya, tapi tolong jangan semua Bapak Ibu, karena ini merupakan filter juga supaya bisa nanti feature dimatchingkan dengan beberapa bidang studi atau keahlian yang dicari oleh para dosen seperti itu. Bila Bapak Ibu mungkin ahli dalam cyber security, bisa dicari cyber security. Pada saat memilih, pastikan ada konfirmasi di sisi kiri bawah. Diklik, nah akan ada berhasil memperoleh preferensi keahlian. Nah, jangan cepat-cepat karena ini adalah auto save, jadi jangan langsung. Nah, dia akan muncul yang kedua nih, merah. Berarti yang kedua belum tersimpan. Jadi pelan-pelan saja, yang penting pasti, ya kan? Nah,
Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa klik tampilkan yang telah dipilih untuk bisa melihat apa yang telah dipilih. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Untuk sertifikasi ini sifatnya non-mandatory, opsional. Silakan cantumkan sertifikasi yang dimiliki yang sifatnya adalah bergelar, umpamanya Certified Human Resource Manager atau yang lainnya. Kalau itu sertifikat partisipasi kursus masak, tidak perlu dicantumkan Bapak Ibu. Tapi ya kalau mau dicantumkan, silakan. Tapi yang kita cari adalah yang merupakan gelar. Seperti itu, gelar tambahan. Oke, untuk kolaborasi, jangan lupa untuk mengklik daring atau luring, atau boleh keduanya, dan klik simpan. Pilihan bidang studi juga sama, Bapak Ibu. Silakan pilih bidang studi di mana Bapak Ibu merupakan bidang studi yang Bapak Ibu miliki, latar belakang, atau bidang studi di mana keahlian Bapak Ibu saat ini ada. Seperti itu. Jadi mungkin tadi ada kasus yang latar belakangnya teknik nih, tapi saat ini banyak di keahlian di bidang human resource. Boleh dua-duanya dicantumkan. Seperti itu. Modul pembelajaran dapat dimasukkan secara opsional, tapi tidak mandatori. Silakan ditambahkan judul, summary, dengan cantumkan juga file modulnya, bila Bapak Ibu punya. Oke, setelah itu, nah ini bagian yang penting tentang persetujuan, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih pro bono atau berbayar. Nah, kemudian ada concern preferensi. Preferensi ini, pertama, bila kontak terbuka untuk semua dosen, jadi kontak Bapak Ibu sudah akan terlihat sama dosen pada saat mereka mencari. Nah, jadi email dan nomor teleponnya sudah terbuka Bapak Ibu. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin maunya udah punya dosen-dosen yang merupakan partner, mungkin hanya mau dihubungi oleh dosen tersebut, silakan klik tutup, kontak tertutup, dan wajibkan dosen untuk meminta akses. Jadi artinya, untuk dosen-dosen yang udah punya nomor telepon Bapak Ibu, tentunya tidak perlu meminta lagi, tapi ada dosen-dosen lain yang mungkin mau kenalan, nah mungkin dia akan meminta dulu aksesnya. Tetapi di sistem kami pun pada saat nanti ada ajakan kolaborasi dari perguruan tinggi, bila Bapak Ibu memilih konsen tertutup, pada saat Bapak Ibu menerima ajakan kolaborasi akan tetap otomatis terbuka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian kita akan, jangan lupa untuk klik simpan setelah mencentang. Kemudian sebelum mengirim, pastikan telah mencentang bagian bawah sebagai konsen persetujuan dan klik kirim. Nah, bila Bapak Ibu lihat di sini masih tertutup, belum ada yang lain-lainnya, ya. Nah, bila praktisi yang telah terverifikasi, maka statusnya akan berubah menjadi diterima. Nah, ini pertama ini karena belum diverifikasi, terusnya terkirim. Oke. Sekarang saya akan masuk untuk menerima, sebentar ya. Di sini Bapak Ibu silakan log out dulu, nanti login kembali. Nah, ini statusnya sudah diterima. Nah, setelah status diterima, maka bagi praktisi yang berbayar akan terbuka untuk mengisi data keuangan. Ini belum mandatori bila Bapak Ibu belum menerima pinangan. Tapi saat sudah menerima pinangan, maka ini mandatori untuk diisi. Data keuangannya seperti ini, Bapak Ibu bisa membaca panduan kami, nanti juga bisa memperlengkapi dengan field sesuai yang diminta. Perlu saya ingatkan, untuk file pendukung, ini sifatnya opsional, tidak perlu diisi kalau tidak diminta. Nah, bila Bapak Ibu lihat, bagi para praktisi yang akunnya sudah diterima, maka akan terbuka beberapa fitur lain. Nah, ini yang tadi Pak Brian juga sudah sampaikan, akan ada daftar permintaan akses, berarti ini dosen meminta akses, dan saya telah memberikan kontak kepada dosen tersebut. Ada juga daftar permintaan kolaborasi. Nah, untuk akun yang ini belum ada permintaan kolaborasi. Nah, dan Bapak Ibu bisa mencari mata kuliah. Nah, di sini ada beberapa pilihan mata kuliah. Nah,
saat ini sudah ada 462 dosen yang telah membuat mata kuliah yang dapat dicari oleh Bapak Ibu. Nah, untuk mencari mata kuliah dapat di-sort atau di-filter berdasarkan rumpun. Seperti ini mungkin saya akan mencari rumpun ekonomi, ilmu ekonomi. Ya, saya dapat dicari juga lewat perguruan tinggi. Mungkin bila Bapak Ibu punya perguruan tinggi. Nah, dapat dicari juga dengan nama mata kuliah tertentu, umpamanya yang mengandung kata akuntansi. Nah, setelah itu klik filter. Maka, nah ini belum ada nih yang punya rumpun ilmu dan ada kata akuntansi. Nah, nanti akan dilengkapi oleh perguruan tinggi yang lain. Tapi kalau kita klik filter, adakah? Nah, kalau saya klik tanpa rumpun ilmu, cari kata akuntansi, banyak nih mata kuliah yang sudah ada dan siap untuk dilihat, untuk kita boleh bergabung ke mata kuliah tersebut. Ya Bapak Ibu ya, dari mata kuliah yang ada kata akuntansi ataupun dari prodi akuntansi. Ini sudah ada dari Universitas Negeri Jakarta, ada PGRI Madiun, ini sudah banyak membuka beberapa kelas akuntansi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik detail perguruan tinggi. Ya, di sini bisa dilihat bahwa perguruan tinggi tersebut ini adalah nama dosen yang menjadi koordinator PT-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat beberapa mata kuliah yang ada dalam perguruan tinggi tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik saya tertarik untuk menyatakan ketertarikan. Silakan ceritakan, kalau nggak salah cuma sekitar 200 karakter, ceritakan ketertarikan kenapa Bapak Ibu tertarik untuk mengajar di kelas atau mata kuliah tersebut, dan boleh juga ceritakan latar belakang dan pekerjaan Bapak Ibu saat ini yang dirasa mendukung untuk pembelajaran kelas tersebut. Lalu itu klik kirim. Saya mohon izin. Klik kirim. Nah, nanti akan berubah menjadi ada tombol batal tertarik. Jadi kalau ini berarti sudah ada pengajuan bahwa Bapak Ibu ada tertarik ke mata kuliah tersebut. Nanti ini akan dilihat oleh dosen, sehingga dia akan melihat list-list praktisi yang, ada praktisi-praktisi yang tertarik, dan bisa mulai mencari dari praktisi-praktisi yang tertarik. Mungkin salah satu adalah Bapak Ibu yang berkesempatan untuk mengajar di perguruan tinggi. Oke. Bila Bapak Ibu mengurungkan niat, bisa klik batal tertarik. Oke. Nah, mungkin dari saya seperti ini dulu, dari sampai sini dulu. Dan untuk jawaban dari hubungi bantuan atau pusat bantuan adalah ada 3 cara. Nah, bila Bapak Ibu saat ini memilih satu, tolong dilihat lagi, ada banyak lagi spot-spot di mana Bapak Ibu bisa mengklik hubungi bantuan. Kalau Bapak Ibu klik 5 atau memilih 5, berarti kebanyakan Bapak Ibu. Cukup 3 saja. Pertama-tama di dalam, yang kedua di website depan, dan juga lewat langsung ke alamat laman pusat bantuan. Dari saya itu dulu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Lis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adrian. Sangat jelas setelah dibukakan langsung di platform ya. Tadi sudah detail disampaikan Pak Brian, ditambah dengan platformnya. Mudah-mudahan ini nanti akan memperlancar proses Bapak Ibu berkolaborasi, Bapak Ibu praktisi akan saling meminang dengan perguruan tinggi, dengan dosen di perguruan tinggi yang akan diajak untuk berkolaborasi. Nah, seperti disampaikan Pak Adrian, nanti apabila masih ada yang perlu disampaikan, perlu ditanyakan, bisa lewat 3 saluran untuk permohonan bantuan. Begitu ya Pak Adrian, Pak Brian. Terima kasih sekali Bapak yang sudah juga memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu praktisi luar biasa, yang juga meluangkan waktunya sampai sore hari atau malam hari. Begitu, mudah-mudahan nanti kolaborasi kita akan lancar dan kita bisa saling meminang. Di sini juga sudah ribuan ya yang bisa hadir meluangkan waktu pada sore hari ini.
Nah, apabila ada beberapa kesalahan dalam saya memandu, mendampingi, membersamai bapak-bapak narasumber, ada kesalahan, saya Sulistiawati mohon maaf. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak Novel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Ibu Lis. Saya boleh minta teplos virtualnya Bapak Ibu sekalian. Dari tadi saya menyaksikan on and off ya, dari mulai tampilan teknis, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, sampai tadi simpulan dari Ibu Lis. Saya semakin semangat nih untuk menyambut Bapak Ibu sekalian, para praktisi untuk bergabung di program kami. Harapannya setelah program ini semakin jelas ya, cara mendaftarnya, kemudian cara melengkapi dokumen, dan juga sabar menanti hingga di Pinang. Mungkin ini masa PDKT kalau anak muda sekarang ya Bapak Ibu, PDKT dulu, nanti baru akan ada pinangan secara resmi dari universitas yang akan bekerja sama, berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa dilengkapi semua dokumennya yang paling update, yang paling baru, dan pusat bantuan selalu ada untuk membantu Anda semua pastinya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup untuk hari ini. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan dan diskusi yang ingin dilakukan, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan tadi diskusinya sudah cukup mewakili beberapa pertanyaan, sehingga kita bertemu lagi di sesi berikutnya jika nanti ada gathering, dan Bapak Ibu bisa ketemu kami juga dengan pusat bantuan dan lewat platform. Terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini kepada seluruh praktisi, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam acara hari ini, namun mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, dan pastinya salam kolaborasi. Saya Novel, mewakili semua tim yang bertugas pada hari ini, mohon maaf dan berterima kasih sekali lagi. Izinkan saya menutup dengan pantun agar kita semua semangat. Sambal terasi pakai babat, sambal dibuat Atta Halilintar. Bapak Ibu praktisi hebat, yuk cepetan daftar. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Shanti Om.